Kita masih melanjutkan pembahasan dari latihan penilaian akhir semester kimia untuk 12 IPS 3 khusus materi redoks dan elektrokimia. Untuk soal redoks dan elektrokimia, soal nomor 10. Jadi pada pengolahan logam besi terjadi reaksi Fe23 dan 3Cu akan menghasilkan 2 Fe dan 3Cu2. Pada reaksi tersebut terjadi perubahan bilangan oksidasi Fe. Jadi Fe pada Fe2O3, Fe-nya memiliki bilangan oksidasi plus 3, sementara O-nya min 2, kemudian berubah menjadi 2 Fe pada hasil reaksi Fe sendiri memiliki bilox 0. Jadi terjadi perubahan bilangan oksidasi plus 3 menjadi 0. Untuk soal nomor 11, pada reaksi pengolahan besi di atas, setelah kita bahas kita lihat pada wacananya, di sini digunakan karbon sebagai reduktor. Karbon sendiri dikenal dengan kokas. Jadi menggunakan karbon atau C. Untuk soal nomor 12, pernyataan yang tepat tentang rangkaian sel volta di bawah ini. Soal nomor 12 ini harusnya pernyataan yang kurang tepat atau tidak tepat. Untuk sel volta di bawah ini adalah pada sel volta ini di sebelah kiri di anoda adalah logam Zn, Cu ada di katoda sebagai elektroda positif. Jadi pernyataan anoda terdiri logam Zn benar, katoda terdiri logam Cu benar, kemudian logam Zn mengalami reaksi oksidasi karena sebagai anoda oksidasi, kemudian Cu sebagai katoda terjadi reaksi reduksi. Kemudian yang terakhir, elektron mengalir dari elektroda Cu menuju Zn. Ini yang salah karena elektronnya berasal dari Zn mengalir ke Cu, dari oksidasi ke reduksi. Selanjutnya soal nomor 13. Reaksi yang terjadi pada sel volta di atas tadi, Zn sebagai oksidasi, sementara Cu reduksi, maka pernyataan itu yang dinyatakan dalam reaksi Zn akan mengalami oksidasi menjadi Zn2+ dengan melepaskan 2 elektron. Jadi ini pernyataan yang paling benar. Kemudian Cu menjadi C2+, ini tidak mungkin karena Cu akan mengalami reduksi, harusnya Cu2+ menjadi Cu dengan mengikat 2 elektron. Jadi pernyataannya adalah Zn menjadi Zn2+. Sementara untuk reaksi selnya pada reaksi redoks di atas, karena Zn mengalami oksidasi, maka Zn akan berubah menjadi Zn2+, sementara Ce2+ akan berubah menjadi Cu. Jadi reaksinya sudah cukup jelas. Soal nomor 15, untuk notasi selnya tadi sama, Zn akan mengalami oksidasi sehingga menjadi Zn menjadi Zn2+, yang reduksi Cu2+ menjadi Cu. Untuk soal nomor 16, bila diketahui E0 masing-masing dari Zn dan Cu, maka berapa beda potensial atau potensial selnya, maka kita bisa mengukurnya dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Artinya E0-nya Cu dikurangi E0 Zn. Atau Anda bisa mengurangi E0 yang besar dikurangi E0 yang kecil, maka akan diperoleh nilai plus 1,1 volt. Soal nomor 17, berikut beberapa pemanfaatan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sel volta yang merupakan sel primer. Sel primer itu sekali pakai, jadi langsung dibuang kalau sudah selesai, sudah habis. Sementara sel sekunder contohnya yang sel bisa dipakai ulang. Yang termasuk sel primer adalah ini contoh baterai kering, kemudian baterai peroksida. Jadi bila sudah habis tidak bisa digunakan lagi. Untuk soal nomor 18, korosi atau perkaratan, kita mengenalnya dalam kehidupan sehari-hari, merupakan reaksi oksidasi yang terjadi pada beberapa logam. Berikut yang merupakan faktor utama penyebab korosi adalah kelembapan udara. Jadi udara yang lembab akan menyebabkan korosi dan diperparah oleh adanya pelarutan elektrolit. Nomor 19, berdasarkan data di bawah ini, urutan terjadinya korosi dari yang paling lambat adalah yang paling lambat tadi
ya, yang tidak mudah kontak dengan oksigen atau dengan udara lembab. Kalau kita lihat pada nomor 1 udara, kemudian paku, di sini ada air, jadi mudah mengalami perkaratan. Nomor 2 di sini ada larutan elektrolit, jadi jauh lebih cepat terjadi peristiwa korosi. Nomor 3 di sini tabung dalam kondisi tertutup, ada sumbatnya, kemudian udara kering, dan di bawah terdapat kalsium klorida dan kapas, jadi udara keringnya kelembapan udaranya akan terhisap oleh kapas. Kemudian yang nomor 4, tabung tertutup, ada sumbatnya, namun di sini ada air yang dididihkan. Maka yang mana yang paling mudah berkarat? Tentu saja yang paling mudah berkarat adalah nomor 2. Tapi di sini diminta untuk mengurutkan yang paling lambat berkarat, maka akan dimulai dari tabung nomor 3, kemudian disusul kemudian nomor 4 yang sudah ada airnya, kemudian nomor 1 dan nomor 2. Jadi jawaban yang benar 3, 4, 1, 2. Soal berikut nomor 20. Berikut beberapa usaha untuk mencegah korosi atau perkaratan. Ada galvanisir, kemudian pengecatan pelapisan timah, pelapisan plastik, dan paduan logam. Jadi yang paling tepat untuk mencegah korosi pada kaleng adalah dengan pelapisan timah. Nomor 21, prinsip penjagaan korosi dengan perlindungan katodik. Pada perlindungan katodik atau juga disebut dengan mengorbankan anoda di sini, maka untuk diperhatikan pada logam-logam yang digunakan, maka di anoda harus jauh lebih rendah, memiliki potensial reduksinya atau enolnya dibandingkan yang di katoda. Soal nomor 22, dari beberapa pernyataan berikut yang merupakan kegunaan pemanfaatan sel elektrolisis, sudah sangat jelas elektrolisis biasanya digunakan untuk pengolahan logam, kemudian melapisi logam dengan logam lain, kemudian pengolahan atau pembuatan beberapa gas dengan cara elektrolisis, dan beberapa gunaan yang lain. Maka di sini Anda sudah bisa melihat jelas mana yang termasuk elektrolisis, yaitu nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. 2, 3, 4. Demikian tadi pembahasan soal-soal mengenai redoks. Selanjutnya mengenai senyawa turunan alkana akan kita bahas kemudian. Terima kasih.